jangan salah sangka kayak adanya harus masjid. Masjid dulu kayak takutnya kayak gobo masjidnya misalnya kan. Kalau dari Tarim itu sekitar kalau naik bis 9 jam atau 12 jam lah kalau dari Tarim. Jadi beliau itu pindah ke kota Aden. Nah, ketika beliau masuk ke kota Aden, itu ada ulama-ulama yang ngomong, para wali di sana ngomong, ente nak masuk sini, mano karomah ente, mano makom ente tuh mano, hebat ente kalau pada masuk sini nih, itu tunjukin dulu karomah ente. Nah, sama Abu Bakar berdoa saya Abu Bakar, ya Allah turunkanlah hujan susu. Allah turun hujan susu, di Aceh itu turun hujan susu. Ini karomah daripada Habib Abu Bakar itu terus turun hujan susu. Sampai sekarang ada yang nyimpen susunya masih ada. Sampai sekarang masih ada susu sisanya itu masih ada. Dapat sih basi. Susu dari langit. Apa susunya ini ada di kitab manaqib ini nyata kita ini. Di antara karomah daripada Habib Abu Bakar itu jadi termasuk waliullah ini. Kalau ayahnya itu termasuk wali kutub. Habib Abdullah bin Abu Bakar itu termasuk wali kutub dan juga disebut dengan Safwatul Alawiyin disebut daripada namanya apa? Pemimpinnya para Bani Alawi ya, pemimpinnya para habaib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu punya ibu. Ibunya ini hubungannya kuat dengan ayahnya Abu Bakar yaitu Habib Abdullah, punya hubungannya sangat kuat. Jadi ketika Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad buto kan sakit beliau buto sama ibunya ini Habib Abdullah ini dibawa ke makom daripada Al Habib Abdullah bin Abu Bakar terus dibawa ke kuburan ke makomnya. Terus ibunya ngadu sama Habib Abdullah ini, ya Habib, ini anak-anak Abdullah masih kecil, kesian, masih kecil udah buto dia, tolong ini. Pokoknya tawasul lah ibunya nih, subhanallah, ini karamah wali. Keluar tangan dari kuburan Habib Abdullah itu keluar tangan. Jadi Habib Abdullah masih kecil itu diusap sama Habib Abdullah terus diusap. Dari situ Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad walaupun beliau tidak pacak nyingok tapi mata batinnya pacak nyingok. Bahkan mata batin itu lebih tajam daripada mata zahir. Itu jadi ini anaknya yang ngarang nih. Habib Abu Bakar terus kalau kita artikel ini luar biasa ini. Tawasul sama ulama, tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, tawasul dengan Al-Quran. Jadi ini luar biasa kalau kita baca. Bahkan di Darul Musaffah kita ditarim dulu. Waktu kita belajar ditarim, setiap malam dibaca ini. Ketika kita qiyamul lail, kita bangun malam kan sebelum subuh, pasti kita baca ini. Tawasul, pasti kita baca ini. Ilahi nas'aluk ini. Ini zikirnya, jadi ini di antara thariqahnya Bani Alawi ya, di antara thariqahnya Bani Alawi baca daripada tawasul Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus ya. Insyaallah sekali-sekali kita akan jelaskan daripada makna daripada bait daripada karangan Habib Abu Bakar Al-Idrus ini. Sudah kita baca dulu ya. Nah yang belakang ini doa setelah majelis, kita baca kayak setelah majelis kita baca doanya baru. Kalau yang ini kita baca dulu pembukaan majelisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina. Bismillahi maulana tadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina tawassalna bihi fi kulli amrin liyadal khalqi rabbal alamin wa
وبالأسماء ما وردت بناس وما في الغيب مخزونا مسونا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى علينا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيح الدين تاج العارفين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رؤوس الكتب أجلا أن القلب صدى للصادقين أفف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين به ندعو إلى المولى تعالى بغفران يهم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين إلهي نسألك أعظم وجاه المصطفى فرج علينا ونختمها بتحسين الدين بحول الله لا يقدر علينا وسر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشاكرين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى
Mustafa farij alaina. Di antara arti daripada ilahi nas'aluk, ya Allah ya Tuhan kami, nas'aluk, kami minta kepadamu, bil ismil a'zam, dengan daripada namamu yang a'zam. Jadi namanya itu asmaul a'zam Kalau kita berdoa dengan asma Allah yang a'zam, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita minta pada Allah dengan nama Allah yang mulia. Ini asma Allah a'zam. Bismillah al-azam, wajahil Mustafa farid alaina. Ya Allah, dengan kedudukan namamu yang mulia dan juga dengan kedudukan Nabi Muhammad yaitu Mustafa, farid alaina, maka farid alaina, tolonglah kami, permudah urusan kami. Itu arti daripada farid alaina. Kemudian bismillahi maulana abtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina, dan dengan menyebut namamu ya Allah kami memulai, dan segala puji bagimu ala na'mahu fina, atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Tawassalna, kami bertawassul bihi fi kulli amrin, kami tawassul ya denganmu, dengan Nabi Muhammad SAW, riyatul khalqi rabbal alamin, supaya engkau menolong semua makhluk ya. Jadi banyak kalau kita bahas, insyaallah sikap-sikap kita bahas makna daripada bait-bait ini. Intinya ini bait ini masya Allah ya. Kalau baca kita amali ini, walaupun bukan di majlis ya. Di antara doa kita bersolat kita baca ini luar biasa tawassulnya ini. Sebelum tahajud kita baca ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi. Allah Subhanahu wa taala permudah daripada jejak kaki kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk kita hadir di tempat yang mulia, untuk kita mempelajari daripada ilmu yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mempelajari daripada sesuatu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita kelak di akhirat nanti. Allah masukkan kita di surga nanti bersama orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu. Kemarin sudah kita bahas masalah arkanus sholat, rukun sholat sudah kita bahas. Sekarang kita bahas masalah sunnah sholat. Jadi kan sudah kita bahas kemarin tuh sunnah sholat itu banyak. Ada yang sampai menghitungnya itu 500 sunnah. Ada lagi mengatakan 1000 sunnah dalam sholat. Tapi kita akan menyebutkan sebagian baik. Karena kalau seandainya kita melakukan perkara sunnah itu yang bakal naik ke derajat seseorang. Kalau seorang itu rajin melaksanakan yang sunnah, kalau yang wajib itu biasa. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesunnahan, nah itu luar biasa. Dan itu yang bikin seorang hamba itu naik derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan perkara yang sunnah. Bahkan dengan kita melakukan perkara sunnah itu, itulah diangkat seorang wali menjadi wali. Karena apa? Karena mengamalkan sunnah. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat ini terbagi menjadi 3. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ada lagi sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat. Yang ketiga, ada lagi sunnah-sunnah yang dilakukan setelah kita sholat. Sekarang kita akan bahas masalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat. Apa baik sih sunnah-sunnah yang kita gawikan sebelum sholat? Yang pertama kemarin kita bahas adalah adzan. Adzan itu sunnah. Apa itu adzan? Adzan itu adalah zikrul matlub, zikrul maksus matlub di sholati maktubah as-sholatan alal ayat. Yang dimaksud dengan adzan adalah zikir, sebuah zikir. Arti daripada adzan itu adalah i'lam, pengumuman. Adzan itu artinya pengumuman. Tapi secara syariat yang dimaksud dengan adzan itu adalah zikir yang dikhususkan, yang disunnahkan untuk sholat lima
waktu. Kemudian aqsamus sholawat min jihatil adzan wal iqamah. Jadi ada pembagian sholat-sholat dari segi disunahkan adzan atau tidaknya. Jadi ada sholat yang disunahkan adzan, ada sholat yang tidak disunahkan adzan, ada sholat yang disunahkan iqamah be. Nah, jadi kita bahas sekarang daripada pembagian sholat-sholat daripada disunahkannya adzan dan iqamah itu terbagi jadi empat. Yang pertama kismun yusannu fil adzan wal iqamah. Ada sholat-sholat itu, ada sebagian sholat-sholat itu disunahkan di dalamnya itu adzan dan qomat. Jadi sholat ini disunahkan kita adzan terus kita qomat. Wa huwa al maktubatul khamas wal jum'ah. Cuman ada dua jenis sholat disunahkan kita itu adzan dan qomat, yaitu sholat lima waktu dan sholat Jum'ah. Nah, selain itu ya tidak disunahkan untuk kita adzan. Jadi ini yang pembagian yang pertama sholat yang disunahkan adzan dan qomat, sholat lima waktu dan sholat Jum'ah. Kemudian yang pembagian yang kedua yaitu yusannu fil iqamah dunal adzan. Ada sholat disunahkan qomat tapi tidak adzan. Cuman sunnahnya qomat be. Tapi kalau adzan tidak sunnah, yaitu wahwa idza jama'a bainas sholatain, yaitu dalam sholat jamak. Dalam sholat jamak, kalau kita jamak takdim tuh atau jamak takhir. Di sholat yang pertama kita sunnah atau adzan. Yang sholat pertama itu misalkan jamak takdim, baca zuhur. Nah, di sholat zuhur ketika kita nak ngalih ke sholat zuhur, kita sunnah tetap adzan. Nah, pas yang keduanya yaitu ketika kita selesai sholat zuhur kan sholat asar lagi itu kan jamak gitu. Nah, itu kita tidak disunahkan adzan, langsung qomat. Tidak perlu kita adzan. Jadi ini sholat ini cuma disunah ke qomat tapi adzan tidak sunnah, yaitu dalam gambarannya dalam sholat jamak. Kalau kita jamak berarti di sholat kedua tapi kalau di sholat yang pertama tetap kita sunnah. Jadi itu ketika kita nak sholat asar tuh, habis sholat zuhur, nah nak sholat asar ini kan kita habis salam tuh, tak usah adzan lagi, kita cukup qomat be. Atau yang ketiga ada sholat disunnahkan cuman nida. Ada sholat disunnahkan cuman nida, cuman apa namanya itu pengumuman be. Tapi tidak disunahkan adzan dan qomat, cuman nida. Nida itu ya bukan adzan, bukan qomat. Yaitu seperti sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan dalam berjamaah itu cuman disunahkan cuman nida, tidak qomat, tidak adzan. Contohnya itu sholat taraweh, itu kan sholat taraweh kan kita kan disunahkan jamaah. Sholat taraweh, sholat sunnah itu kan taraweh. Terus sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu kan sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan untuk berjamaah. Nah, kalau sholat modern ini, sholatnya ini kita tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, tapi kita disunahkan nida. Apa nida? Contohnya kalau tarawih kan sholat tarawih, sholatan jami'atan rahimakumullah, la ilaha, itu kan. Nah, itu nida namanya itu. Kalau sholat Idul Fitri, misalnya sholatul Idul Fitri lillahi ta'ala, macam-macam lain setiap daerah itu ada ciri khas tu dewe. Kalau Palembang kan ini kan, kalau sholat tarawih kan sholat tarawih rahimakumullah. Kalau sini jangan di sini. Kalau doa ada tidak? Hah? Ada. Apa langsung sholat be? Ada kan? Sholat tarawih itu juga kan? Nah, itu namanya nida itu. Nah, karena ini sholat sunnah yang disunahkan untuk jamaah. Ada lagi yang pembagian yang keempat, ada sholat yang tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah, dan juga tidak disunahkan nida. Yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilakukan berjamaah.
berjamaah. Contohnya salat duha itu kan tidak disunahkan untuk jamaah. Salat duha, salat tahajud, salat rawatib. Nah itu tidak disunahkan qomat, tidak disunahkan adzan, dan juga tidak disunahkan nih tidak langsung salat itu. Jadi ini jadi pembagian daripada salat dari segi disunahkannya adzan atau iqamah. Kemudian kita bahas sekarang hukmul adzan wal iqamah. Hukum adzan dan iqamat. Apa sih hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Adapun hukum adzan dan iqamat, huma sunnatani muakkadatani fil jum'ah wal khamsul maktubat. Hukum adzan dan iqamat ini itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan dalam sholat Jumat dan sholat lima waktu. Itu hukumnya sunnah muakkad. Ada lagi sebagian ulama mengatakan hukumnya itu fardu kifayah dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah menurut sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama ini, kalau tak kata yang azan berdosa sekampung itu. Dalam sholat Jumat ini pendapat yang kedua kalau yang pertama tadi kan sunnah muakkad, baik itu sholat Jumat, baik itu sholat lima waktu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah dalam sholat Jumat. Jadi kalau ada di sholat Jumat tak kata yang azan berdosa kalau sekampung itu menurut pendapat yang kedua, tapi menurut pendapat yang pertama tidak. Tapi kalau kita kan afdalnya kan kita laku dulu untuk berhati-hati. Tapi sunnah dalam sholat lima waktu. Ini pendapat kedua. Kemudian ini tadi hukum adzan dan iqamat. Dan juga kita disunahkan adzan fi ghairi shalah, dalam selain sholat. Ada juga di selain sholat juga kita disunahkan adzan. Contohnya al-mahmum. Kalau ada mahmum itu orang demam atau orang sumpek. Orang sumpek adzani. Sunat. Ada orang sumpek dikasih sunat adzani itu. Insyaallah hilang sumpeknya. Atau orang demam adzani itu juga sunnah itu. Insyaallah demamnya hilang. Dan juga disunahkan juga adzan di depan uangnya masru'. Masru' itu ya cak kesurupan. Uang kesurupan itu kita disunahkan adzan di kupingnya biar jinnya metu. Ya insyaallah kalau kita adzan itu biar jinnya metu. Wal ghadban, depan wong marah, wong lagi marah kita adzan nih biar kita marahnya. Wong lagi ngamuk itu. Kita adzan kadang-kadang enggak paham Indonesia ini nambah gotonnya gitu. Ngojok kau nih. Ada ilmu tadi itu tapi ini kan sunnahnya dia itu. Kalau wong marah, kita sunnah ke adzan biar marah itu teredam biar hilang marahnya itu wal ghadban. Kemudian juga disunahkan juga adzan kalau terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, misalnya gempa di mana nah, itu kita sunahkan adzan itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak harus ke masjidnya. Tidak. Kita gempa ke masjid. Adzan di masjid yang kau tidak depan rumah enggak apa-apa. Tentu kan setelah adzan itu mustajab. Kemudian juga kita disunahkan sholawat setelah azan, sholawat dulu gitu. Sebelum kita baca doa ini, sholawat dulu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati sampai habis. Kemudian azan ini adanya azan itu dengan pandangan muadzin. Jadi azan itu dilakukan dengan pandangannya orang yang azan. Jadi wong azan untuk azan apa tidaknya itu wong muadzin, bukan wong lain yang untuk azan apa tidaknya itu. Jadi muadzin yang nyingok selama sewaktu. Jadi muadzin yang azan. Jadi ini sunnah azan. Kemudian sunnah iqamah. Sunnah dilakukan dalam iqamah. Yang pertama mengecilkan suaranya lebih kecil daripada suara azan. Jadi jangan kuat-kuatnya azannya itu, iqamatnya itu. Kalau azan kan beda, kalau azan memang kuat-kuat. Tapi kalau untuk iqamat nih jangan kuat-kuat ya, adeng-adeng untuk iqamat. Kemudian al-idrat. Idrat itu bukan tartil, dicepat ke bacanya itu. Jadi Allahu akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dilempet-lempet tuh. Cak azan, kamu jadi dicepatkan bacaannya. Kemudian ketika dia qomat itu jangan dia qomat itu di tempat dia azan. Jadi qomat itu di tempat lain. Kemudian ayyakula mujibul iqamah inda kalimatul iqamah, dan untuk orang yang menjawab qomat ketika ketika lafaz qad qamati shalah, qad qamati shalah. Jadi orang yang jawabnya itu kan yang tidak qomat, apa jawabannya? Aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min sholihi ahliha. Atau cukup kita kalau panjang ngino aqamallahu wa adamaha. Bacaan setelah kita dengar qad qamatis shalah. Kemudian qomat ini kalau untuk qomat ini itu menurut pandangannya imam. Itu menurut pandangan imam nyuruh nih qomat. Jadi imam yang nyuruh qomat itu imam, bukan makmum. Karena sebagian itu kadang-kadang makmum yang nyuruh qomat. Tidak dong. Jadi itu menurut pandangannya imam nyuruh qomat ya qomat. Jadi imam juga kan harus bijaksana juga imamnya itu. Kalau jengok kalau seandainya wong larami ya suruh qomat. Menurut sesuai keadaan lah. Sesuai keadaan. Jangan habis azan langsung qomat. Wong belum sempat ke masjid langsung qomat dia. Kadang-kadang sebagian mungkin kesalahan di masjid-masjid kayak ini kadang-kadang. Kita tuh nunggu dulu wong sholat. Emang bagus sholat pada awal waktu itu kan bagus. Maksudnya itu ya bukan langsung habis azan langsung qomat, tidak. Jadi habis azan kita nunggu dulu wongnya nak datang jemaah. Gak dapat takbiratul ulama imam. Jangan langsung qomat, apalagi pas salat subuh. Pas sholat subuh itu tunggu dulu 10 menit, 15 menit. Kalau kita kan di Palembang biasanya nunggu baca ada zikir-zikirnya kan. Baca subhanallah 100 kali, terus baca doa fajar. Itu apa? Biar nunggu wong juga yang di rumah. Karena wong kan baru bangun kan nak mandi dulu mungkin. Kalau yang punya bini misalnya, mandi wajib dia. Atau dia nak wuduk dulu di rumah, nak ngencing dulu. Ini kadang-kadang ada kesalahan wong tuh. Habis azan, salat sunnah dia langsung qomat. Sian mau yang di rumah, kecuali emang kalau seandainya di masjidnya emang jarang jemaahnya, tak apa-apa. Kan kalau seandainya bijaksananya itu kan nunggu dulu nunggu dulu jamaahnya. Kemudian itu sunnah iqamah. Sekarang kita bahas sunnahul muadzin. Kita habis ke bab adzan dulu ya. Sunnahul muadzin, sunnah orang yang adzan. Orang adzan ini apa sih sunnahnya? Yang pertama at-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas, harus berwudu. Sunnahnya berwudu. Kalau ada hati wudu tidak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Kemudian istiqbalu kiblat, ngadep kiblat. Kemudian siwak, pakai siwak sebelum adzan dia pakai siwak dulu. Kemudian ayyakuna qa'iman, yaitu ketika adzan berdiri. Ayyakuna hasanus shaut, kemudian kalau baca yang adzan tuh yang suaranya bagus, jangan yang suaranya nyempreng misalnya. Kalau baca kalau biasanya yang adzan tuh yang suaranya bagus, biar narik wong jadinya. Kemudian ayakun adalah kalau baca yang adzan tuh wongnya baik, bukan pemabuk, bukan wong yang hobi zina misalnya. Terus yang wong baik dan juga harus terpercaya. Kemudian ayakuna muhtasiban liwajhillahi ta'ala, adanya orang yang adzan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa upah. Kalau baca yang adzan itu tanpa upah, lillahi ta'ala. An yu'adzin lil murtafa, dan juga orang yang adzan itu disunnahkan dia adzan itu di tempat yang tinggi. Itu dulu itu kan dulu udah kasih toa. Nah, sekarang kan ada toa, tinggal taruh di menara masjid. Kalau dulu kan udah kasih. Jadi kalau dulu tuh mereka itu kalau adzan di menara. Menara naik ke atas nih, jangan ngegalau. Sekarang kan pakai mic, pakai toa, cukup toa di situ. Tidak perlu yang adzan tuh naik ke menara. Kemudian juga orang yang adzan juga tidak usah dia jawab salam kalau ada orang yang salam. Misalnya masuk masjid, assalamualaikum, usah jawab. Lagi di tengah-tengah adzan tidak usah jawab. Kemudian makruhatil adzan. Nah, sekarang kita bahas makruhnya adzan. Pertama al-kalam asna'ahu li ghairi maslahat. Kita ngomong di tengah adzan ngomong. Nah, itu makruh.
Wong lagi adzan kita ngomong, berhenti dulu. Hatta lagi belajar, kalau kita dengar adzan, ini berhenti dulu ada belajarnya. Karena makhluk itu sunnah itu dengar adzan dulu. Kemudian tarku ijabatul muadzin, dan makruh juga kita kalau seandainya tidak menjawab daripada adzan. Wong adzan diam dia. Tidak. Nah, itu makruh ya. Kemudian makruhnya adzan juga kalau seandainya ada wong adzan itu duduk. Malas ya tegak juga adzannya duduk. Nah, itu makruh. Kemudian makruh juga keluar dari masjid setelah azan. Itu makruh. Keluar dari masjid setelah azan. Baik itu muadzin, wong yang azan atau selain muadzin. Kalau di masjid dia makruh untuk dia keluar kecuali kalau seandainya ada hajat, kalau nak wudu atau dia kebelet tak apa. Tapi kata hajat dia dimakruhkan untuk dia keluar dari masjid. Kemudian yang adzan juga makruh kalau seandainya yang adzan itu orang fasik. Orang fasik kalau adzan itu makruh atau anak kecil. Anak kecil adzan juga itu punya makruh. Jadi ini daripada makruh sholat. Jadi ini kita bahas masalah adzan ya, ini karena masih panjang ini, insyaallah minggu depan kita bahas daripada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ini baru pertama nih, yaitu adzan nih. Belum yang lainnya ini kan banyak. Sholat makanya wajar 1000, tapi ulama yang hitungnya 1000. Masyaallah ya. Tapi tapi kok sunnah adzan kita jawab tadi itu, kita dengar tadi, apalagi dalam yang lain-lainnya ya. Wallahu a'lam bis.